Vladimir Putin, Islam identik terorisme hanyalah permainan Amerika Serikat. Siapa musuh Barat selanjutnya? Antara 2015 sampai 2017, sutradara besar Oliver Stone melakukan beberapa kali wawancara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Serangkaian wawancara itu lantas ditayangkan dalam seri dokumenter TV tahun 2017 berjudul The Putin Interview. Dokumenter itu menjadi monumental karena digarap dengan sudut pandang sinematik khas Oliver Stone terhadap salah satu pemimpin besar dunia yang disegani. Dalam satu perbincangan, Oliver Stone bertanya, di Rusia banyak kaum muslim, bagaimana pemerintah mengawasi orang muslim di Rusia? Menanggapi pertanyaan itu, Vladimir Putin menjawab, mengapa orang muslim harus diawasi? Rakyat Rusia banyak yang muslim. Di Moskow saja ada 15% orang muslim, tidak pernah ada masalah. Kami tidak pernah menganggap orang muslim masalah. Anggapan itu hanya politik Amerika Serikat dan sekutunya. Terorisme misalnya, kapan Islam mulai diidentikan dengan terorisme? Setelah Perang Dingin berakhir, katanya retoris saat Oliver Stone terus memperhatikan. Dengan gaya bicaranya yang tenang dan mendalam, Vladimir Putin menyebut bahwa Amerika Serikat butuh musuh baru agar industrinya berputar. Menurut dia, usai Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, tidak ada lagi musuh dunia barat yang disebut Blok Timur. Saat elang dan beruang berdamai, Vladimir Putin heran NATO masih ada, bahkan terus memperkuat diri sampai hari ini. Untuk apa NATO dipertahankan bahkan diperluas? Bukankah Rusia tidak lagi menjadi musuh Amerika Serikat? Lalu siapa musuh NATO? Amerika Serikat selalu tidak konsisten dengan ucapannya. Berbuat sesuka hati, itulah bahayanya adik kuasa tunggal di dunia, katanya. Vladimir Putin menjelaskan dia tidak terkejut saat Barack Obama memimpin Amerika Serikat dan mengingkari janji. Barack Obama pernah menyebut akan ada menutup penjara Guantanamo yang kontroversial. Namun sampai masa kepemimpinannya digantikan Donald Trump, penjara Guantanamo aktif beroperasi. Rusia dan dunia sudah biasa menyaksikan inkonsistensi Amerika Serikat, kata Vladimir Putin. Hal lain yang menurut dia menjadi ironi adalah nasib Islam dunia hari ini. Dia menggambarkan Islam saat ini sama seperti Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Kala itu Uni Soviet jadi korban propaganda dunia barat hampir di segala aspek kehidupan. Vladimir Putin lantas menyinggung serbuan Amerika Serikat ke Irak dengan dalih adanya senjata pemusnah massal. Setelah Irak koyak, Amerika Serikat menciptakan ISIS guna memastikan konflik di Timur Tengah terjaga. Ketika masyarakat dunia jenuh dengan isu terorisme Islam yang digaungkan Amerika Serikat, dia sudah menerka pihak mana lagi yang akan diciptakan sebagai musuh Amerika Serikat. Dalam perkembangan terbaru, dunia menyaksikan kebangkitan China sebagai ancaman perekonomian Amerika Serikat. Banyak pakar hubungan internasional sudah menyimpulkan bahwa perseteruan Washington dan Beijing akan semakin meruncing, ditambah lagi dengan ketegangan di Laut Natuna Utara. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan juga diduga kuat sebagai bentuk pengalihan fokus pendanaan militer untuk sesuatu yang lain pada masa mendatang. Memanas, Vladimir Putin sebut Rusia bisa serang Israel jika tidak berhenti menggempur Palestina. Ancaman? Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini memberikan pernyataan yang terkesan mengancam, di mana ia menyebut negaranya bisa menyerang Israel jika tidak juga berhenti menggempur Palestina. Adapun hal itu ia ungkapkan pada Jumat lalu, 14 Mei 2021, di mana Putin mengatakan bahwa Rusia bisa saja menyerang Israel dalam waktu dekat. Vladimir Putin beranggapan bahwasanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negaranya Rusia. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Seperti
diketahui, ketegangan meningkat di lingkungan sejarah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina yang kemudian ditunda. Warga Palestina yang melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap penduduk sejarah telah menjadi sasaran kekerasan pasukan Israel. Akibatnya, serangan udara diluncurkan Israel ke jalur Gaza yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina telah menyebabkan sedikitnya 119 orang tewas dan 830 lainnya terluka. Sebagai informasi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa Rusia dan Israel bisa saja berperang andai kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan dekat. Hal tersebut dikatakan dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel pada 2019 silam. Vladimir Putin mengatakan kepada saya bahwa jika bukan karena hubungan dekat kami, saat ini Israel dan Rusia mungkin sedang berada di tengah-tengah bentrokan militer. Terangnya dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat melansir Express pada Kamis 20 Mei 2021. Menurut pengakuan Benyamin Netanyahu, Israel dan Rusia sudah hampir pecah berperang sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami sudah 4 kali hampir pecah perang. Pesawat kami di wilayah udara Suriah yang padat hampir bertabrakan dengan pesawat Rusia. Namun karena setiap bulan perwakilan kedua negara saling bertemu, maka hal tersebut dapat dihindari, ungkap Netanyahu. Saat itu Israel sedang melakukan ratusan serangan udara di Suriah yang menargetkan pengiriman senjata Hizbullah dan instalasi militer Iran. Serangan tersebut kemudian dihalau oleh Rusia yang merupakan sekutu Iran dan Suriah untuk menghindari bentrokan di langit Suriah. Hingga artikel ini ditulis terkini.id, pihak kedutaan besar Rusia di Israel diketahui masih menolak untuk mengomentari pernyataan Benyamin Netanyahu yang dikaitkan dengan Vladimir Putin. Vladimir Putin pertimbangkan coret Taliban dari daftar kelompok teroris. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara terkait Taliban yang kini kembali menjadi penguasa di Afghanistan. Secara mengejutkan, Putin mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Taliban dari daftar kelompok teroris. Rusia bergerak untuk mengeluarkan Taliban dari daftar organisasi ekstremis, kata Putin dikutip dari Reuters Jumat 22 Oktober. Sebelumnya, Rusia memasukkan Taliban dalam kelompok teroris pada 2003 atau 2 tahun setelah peristiwa 9 September di Amerika Serikat. Pernyataan ini keluar setelah Putin melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Taliban sehari sebelumnya. Bahkan, Rusia kini menyerukan dunia internasional untuk terus memberikan bantuan dan dukungan terhadap Afghanistan. Putin juga menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Ia mengatakan keputusan Biden sudah tepat.